وشيوخنا رجالنا الصالحون بسر الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawabnya panjang, mudah-mudahan umurnya panjang. Judulnya panjang. Amin. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi dzikrihi tatanazzalu rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidil kainat wa imami ahlil ardi was samawat sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad khairil makhluqat wa ala alihi wa ashabihi al-anjumiz zahirat salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Amin. Taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna min jami'is sayyi'at wa tarfa'una 'indaka ila a'la ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Hadaratil muhtaramin yang saya muliakan, saya ta'zimi dan saya cintai segenap keluarga besar SMK Negeri 2 Kota Semarang, yang mudah-mudahan berkat kumpulan kita di pagi hari ini, Allah menjadikan kita semua yang kumpul menjadi orang-orang yang beruntung di dunia serta mulia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus kepada Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 2, Bapak Sri Suwarno SPD MPD, dan segenap para guru pendidik serta karyawan yang sama-sama kita berdoa mudah-mudahan beliau-beliau diberi panjang umur, sehat afiat, diberi oleh Allah Ta'ala rizki yang banyak dan barokah, dan mudah-mudahan diberi anak-anak yang soleh dan solihah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita berharap mudah-mudahan semua yang hadir di sini berkat kumpulan di pagi hari ini, Allah mencatat kita yang sama-sama kumpul dari rumah, mungkin ada yang punya hajat, mudah-mudahan pisah dari tempat ini, kita semua hajatnya qabul. Kita semua yang merasa banyak dosa betul? Saya banyak dosanya ya? Wangil. Ya, sama-sama kita yang punya banyak dosa, kita berharap kepada Allah Ta'ala mudah-mudahan pulang dari tempat ini semua dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala. Dan siapapun dari kita yang punya sumpek, mudah-mudahan berkat kumpulan ini sumpeknya hilang semuanya. Sumpek orang tuanya urusan mencari rizki, mudah-mudahan sumpeknya hilang, rizkinya lancar barokah. Sumpek urusan hutang, mudah-mudahan sumpeknya hilang, hutangnya lunas. Sumpek keluarganya tiap hari orang tuanya bertengkar, mudah-mudahan berkat kumpulan ini hilang sumpeknya,
Mudah-mudahan ayam, tentrem, sakinah, mawaddah warahmah keluarganya. Yang punya sumpek urusan pemahaman atas pelajarannya rodok lemot. Mudah-mudahan sumpeknya hilang jadi orang-orang yang cerdas. Yang punya sumpek urusan pacar, mudah-mudahan sumpeknya hilang, pacarnya putus. Atau ibu-ibu guru yang masih anggota DPR durung payu rabi. Tidak ada. Oh alhamdulillah, sudah nikah semuanya. Alhamdulillah, berarti sudah lulus dari DPR. Atau teman-teman yang sudah kebelet nikah ada? Oh no. Ya mudah-mudahan keluarganya, keluarganya yang belum nikah, pikiran jodoh kakaknya, mudah-mudahan berkat kumpulan ini ikut mendapatkan berkahnya dan lekas mendapatkan jodohnya. Amin. Dan berkat kumpulan di pagi hari ini kita sama-sama berharap mudah-mudahan yang punya sumpek urusan penyakit dihilangkan sumpeknya. Penyakit sombong, mudah-mudahan sombongnya hilang. Penyakit males, mudah-mudahan malesnya hilang. Penyakit telatan, mudah-mudahan telatannya hilang. Tahu telatan? Terlambat ya. Yang punya penyakit iri, melihat temennya HP-nya kameranya bunder-bunder telu. Poni ini ngawang. Poni ini apa? Ngawang. Ya, mudah-mudahan irinya hilang. Yang punya penyakit pelit, mudah-mudahan pelitnya hilang. Yang punya penyakit cerewet, mudah-mudahan cerewetnya hilang. Yang punya penyakit stroke kalau krungu adzan malah gak mangkat, stroke mudah-mudahan stroke-nya hilang. Orang tuanya yang punya darah tinggi, mudah-mudahan darah tingginya hilang. Yang jantungan, mudah-mudahan jantungnya hilang penyakitnya. Amin Allahumma. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan berkat kumpulan di pagi hari ini yang dari tadi diajak sholawatan ya. Ya, yang di pagi hari ini sama-sama kumpul sholawatan, mudah-mudahan lekas diundang Nabi Muhammad ke Madinah. Dan kelak kita di akhirat mendapatkan syafaatnya hingga sebagaimana pagi hari ini kita kumpul di sini. Harapan kita kelak kita bisa kumpul di surga bersama Nabi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tangan terbayar. Bismillah. Ketok ya. Kamu tangan dukur ya. Alhamdulillah, kita bersyukur di pagi hari ini Allah Ta'ala memberikan kesempatan buat kita semua sama-sama hadir dalam perayaan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia, manusia, tapi tidak seperti umumnya manusia. Beliau adalah manusia yang istimewa, manusia yang ketika lahir itu puser sudah putus. Umumnya bayi ketika lahir puser itu masih ada hari-hari namanya. Ya, itu kurang lebih putusnya itu 2 minggu. Ada yang pernah punya anak? Ojo kesusu ya, ojo kesusu ya. Jangan keburu-buru punya anak dulu, jangan. Nikah dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat adik-adik yang dirahmati Allah Ta'ala, Nabi Muhammad lahir
pusarnya sudah terputus. Nabi Muhammad lahir sudah celaan. Nabi Muhammad lahir sudah sunat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nabi Muhammad lahir langsung sujud kepada Allah Ta'ala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Apa pernah ketemu bayi seperti itu? Tidak ada. Itu kekhususan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya kekhususan demi kekhususan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dipujikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada yang bertanya, apa boleh Nabi Muhammad itu dipuji? Boleh. Apa boleh Nabi Muhammad dipuji? Boleh. Nabi Muhammad memperbolehkan siapapun memuji asal pujian tersebut tidak kebablas. Tidak apa? Kebablas. Sebagaimana kaum Nasrani dulu pengikut Nabi Isa cinta kepada Nabi Isa, pujiannya kebablas, pujiannya keterlaluan. Bagaimana keterlaluannya? Keterlaluan sampai menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan. Salah apa benar? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Salah. Makanya dikatakan, kata Nabi SAW di hadis, Nabi mengatakan, la tatruni, jangan kalian puji saya, kama atratin nasara Isa bin Maryam, sebagaimana kaum Nasrani memuji-muji Nabi Muhammad kebablas sampai menjadikan memuji-muji Nabi Isa kebablas sampai menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan. Salah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oleh karenanya para sahabat banyak yang memuji Nabi. Pujiannya mereka bukan hanya seperti pujian umum. Ya, orang itu ketika puji, kamu bagus, kamu ganteng, itu bagus. Tapi lebih bagus ketika menggunakan syair, betul ya? Pakai pantun, pakai syair, itu lebih mengena, lebih mengena. Makanya orang laki-laki kalau nembak orang perempuan itu kalau cuma sekedar I love you, bukan I love you, I love you, ya, cuma sekedar gitu halah gombal. Tapi kalau sudah pakai syair, kelepak-kelepak itu. Ada syair. Syair itu paling hebat orang Arab. Orang Arab itu kalau gombal, dijilat gombalnya. Ada satu syair orang Arab gombali istrinya, wanita. Dia mengatakan, fis sama'i syamsun wa qamar wa fil ardi tinun wa hajar wa fil bahri samakun wa jauhar wa fi qalbi anti basduna akhar. Di langit ada bintang dan rembulan, di bumi ada kerikil dan ada pasir dan bebatuan, di laut ada ikan dan permata. Adapun di hatiku hanya ada engkau semata. Itu orang Arab kalau sudah pakai gombal, entek. Hati-hati tak gombal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada lagi orang perempuan dibilang sama istri suaminya, suaminya bilang sama istrinya, yang nyair, dia ngucap pakai syair, uhibbuki hubba qaisin li Laila wa kaifa hubbuki iyaya ajibi. Ini kan 6 menit lagi kan? Wahai istriku, 6 menit mati. Aku ini cinta kepadamu seperti cintanya Qais kepada Laila. Kalau di Eropa ada namanya Romeo Juliet. Ya. Kalau di India ada Sahrukan, ya. Siapa? Ramasinta, ya betul. Ada Ramasinta. Kalau di Indonesia Mas Al Abi Andin.
ikatan cinta itu merasuk sampai dokter, orang yang punya titel dokter istiqomah melo ikatan cinta. Nah, itu virus biar ini. Kalau di Arab ada namanya Laila Majnun. Pernah dengar ya? Majnun itu namanya bukan Majnun. Perempuannya namanya Laila. Yang laki namanya bukan Majnun. Namanya yang laki itu Qais. Sama? Qais. Tapi saking tergila-gilanya sama Laila sampai dia dipanggil Majnun. Majnun itu artinya gila. Apa gilanya dia? Saking cintanya sama Laila, setiap lewat rumahnya Laila, temboknya diambung. Ini tembok setiap lihat. Guys, gendeng kan guys. Kamu gila. Apa tembok kok diambung? Tembok kok dicium? Marartu ala diyari diyara Laila. Nyair. Aku melewati rumahnya Laila dan aku mencium tembok rumahnya. Bukan berarti aku mencium tembok karena aku cinta temboknya, akan tetapi siapa yang tinggal di belakang tembok. Nah, yang orang laki tadi, suami bilang sama istrinya, yang beb, aku cinta kepadamu seperti cintanya Qais kepada Laila. Lantas bagaimana cintamu kepadaku? Jawaban dia, laisa li qalbun yahwa. Aku sudah tidak memiliki hati untuk bercinta. Li'annaka qad saraqta qalbi ya habibi. Karena engkau telah mencuri hatiku. Itu seperti itu. Nah, mereka meluapkan cintanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Satu-satunya manusia yang tanpa ada cacatnya sama sekali. Nabi nggak ada cacatnya. Kenikmatan di dunia itu dengan memanjang bagusnya wajah kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala itu menurunkan bagus di muka bumi itu 100%. Dikatakan Nabi Allah Yusuf itu memiliki setengah bagus, betul ya? Itu setengah bagus selain bagian Nabi Muhammad. Allah Ta'ala memberikan 100%. Dari 100% itu diambil 1%. Setengahnya dari 1 berarti 0,5% itu buat Nabi Allah Yusuf. Yang setengah lagi itu dibagi buat kita semua. Sak dunya itu setengah. Yang 99% itu buat Nabi Muhammad. Bayang no ganteng model apa? Orang yang melihat Nabi Allah Yusuf waktu cerita tentang Zulaikha, tahu gak? Zulaikha itu kan saking remennya, gantengnya Nabi Allah Yusuf sampai lupa dia kalau dia itu seorang bangsawan. Yang Nabi Allah Yusuf pegawainya dia diajak masuk ke dalam ruangan demi ruangan, masuk ruangan dikunci, masuk ruangan lagi dikunci, masuk ruangan sekiranya wis aman nih wis, aman kamu sih ngerti. Terakhir Nabi Allah Yusuf diajak melakukan hal yang tidak pantas dilakukan orang sebelum nikah. Kata Nabi Allah Yusuf, aku gak mau, aku takut Allah. Subhanallah, Nabi Allah Yusuf keluar. Akhirnya Nabi Allah Yusuf kan ketemu sama suaminya Zulaikha waktu itu ya, cinta sama saya Nabi Allah Yusuf ketemu sama suaminya. Akhirnya si Zulaikha bikin apa tadi ini? Bikin skenario dewe. Aku mau di apa jadi? Mau di apa ya? Berkaos. Diperkaos. Nah, aku mau diperkaos sama dia. Suaminya Zulaikha belok bojone, tapi kabar tersebut tersebar kemana-mana. Akhirnya digawe bahan rasan-rasan. Alah, bojone menteri seneng ngapain pegawai ini. Nah, dielek-elek. Gak terima Zulaikha. Kamu gak tahu gantengnya yang menjadikan saya jatuh cinta. Akhirnya saking gemesnya Zulaikha, perempuan-perempuan sing
Gacor, tau gacor? Enggak, sih bahas-bahas itu diundang semuanya. Diduduk di kursi-kursi, terus dikasih mangga satu persatu, terus dikasih pisau. Nanti kalau sudah saya suruh ngupas, baru boleh dikupas. Oke. Ketika silakan ngupas, dipersilakan ngupas diri. Nabi Allah Yusuf suruh jalan, kamu jalan. Nabi Allah Yusuf jalan. Nah pakai gini. Nabi Allah Yusuf jalan, itu yang tadinya ngupas kulitnya, ngupas jarinya. Gak sadar, ini kulit jarinya, ini diisi sama dia. Dan dia tidak merasa perihnya. Melompo lihat Yusuf. Nah, ngerti ya? Ngerti kalau tangan lebar kabeh. Kata-kata Sulaiman itu gandeng kok ini. Ini yang menjadikan saya sampai ikan dalam kolam itu kelopak-kelopaknya. Lama saudara Sayyidina Muhammad. Itu masih Nabi Allah Yusuf. Itu masih Nabi Allah Yusuf, belum Nabi Muhammad SAW. Lama saudara Sayyidina Muhammad. Cuman beda. Nabi Allah Yusuf itu ganteng tanpa diliputi jalal, kewibawaan. Kalau Nabi Muhammad itu bagus diliputi kewibawaan. Makanya dikatakan oleh Al-Imam Busiri, Imam Busiri yang beliau niku ngarang qasidah burdah, Nabi Muhammad itu disifati ka'annahu, tahu burdah? Yang lainnya ini tahu burdah? Nggak tahu ya? Bareng-bareng nyaut, tapi sing ngombe sih. Kalau tahu nyaut ya. Kalau tidak ada yang tahu, tak ganti nanti gosidanya. Tak ganti balonku ada 5 nanti. Biar tahu semuanya. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Katanya mau ngiringi Habib saya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu qasidah burdah. Qasidah apa? Tapi cuma cuplikan sebagian. Ya, beliau mengatakan Al-Imam Busiri, Nabi Muhammad itu saking wibawanya. Itu kalau berjalan sendiri, jalan sendiri, itu kayak belakangnya itu ada pasukan yang siap nembak mak-mak sing minta selfie. Saking wibawanya sampai orang itu segen sama Nabi. Kewibawaan Nabi itu bikin orang segen, tapi bukan bikin orang takut. Makanya Sayyidina Ali bin siapa? Bin Abi Thalib itu punya istri namanya Siti. Siapa ngomong Siti Nurhalizah? Siti Fatimah.
Siti Fatimah radhiyallahu anha. Siti Fatimah itu kan anaknya Rasulullah. Sayyidina Ali itu pernah ditanya oleh para tabi'in. Tabi'in itu adalah muridnya sahabat. Mereka orang-orang yang tidak menangi Nabi atau menangi Nabi namun tidak memenuhi syarat untuk menjadi sahabat. Orang menjadi sahabat ada syaratnya. Apa? 1, beriman. 2, ketemu Nabi. Kalau beriman tapi tidak ketemu Nabi, tidak jadi sahabat. Seperti sahabat namanya tabi'in namanya Uwais Al-Qarni. Niku dia zamannya Nabi tapi tidak ketemu Nabi. Ya, pertama syaratnya sahabat itu beriman. Yang kedua ketemu Nabi. Yang ketiga meninggalnya dalam keadaan beriman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini sekedar pemberitahuan ya. Pemberitahuan, nanti di akhir sesi ceramah saya ada pertanyaan ya, yang bisa jawab saya ketemu. Ini sudah tak persiapkan ya, asli, tapi lek jawabannya salah mohon maaf, bayar 200.000. Allahumma Muhammad. Al-Azil ya, kita lanjut. Saking wibawanya itu Sayyidina Ali ketika ditanya oleh tabi'in, ya Rasulullah, ya Ali, sif lana Rasulullah, sif lana Rasulullah, tolong sifatkan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh Sayyidina Ali banyak sifat, terakhir ditutup man ra'ahu badihatan haba wa man khalaqahu ma'rifatan ahabba. Siapa yang pertama lihat Rasulullah itu bikin dia wibawa. Kewibawaan Rasulullah itu menjadikan dia segen. Tapi kalau sudah kenal sama Rasulullah pasti bakal jatuh cinta. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada seorang sahabat namanya Zaid bin Dathina. Zaid bin Dathina. Ini sih untuk nampak ya. Zaid bin Dathina. Zaid itu mana sih ngomong? Zaid itu pernah diperintah Rasulullah untuk ke Mekah, untuk mencari kabar tentang di Mekah. Bagaimana? Rasulullah sudah di Medina. Dia ke Mekah, ketangkep. Ketika ketangkep, Zaid bin Dathina ditangkap, mau dibunuh. Ketika dia mau dibunuh, dikasih tawaran, Zaid, kamu bentar lagi mau kami bunuh, kamu bentar lagi mau saya bunuh. Tak kasih tawaran terakhir, gimana kalau kamu sekarang tak perbolehkan pulang, kamu ketemu keluargamu, tapi syaratnya kamu ganti kedudukanmu untuk kami bunuh Muhammad temanmu. Biar kamu yang bebas, Muhammad biar dibebasin. Tak boleh, saya bunuh. Jawab dengan jawaban yang tegas. Wallah, wah tenang. Ya, tak bahaya. Wah, mantap. Demi Allah, bentak dia. Demi Allah, kok saya mau dibunuh? Saya di rumah saja, nyantai, dan saya mendengar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertusuk duri. Saya tidak tenang. Kok suruh menggantikan Rasulullah, suruh dibunuh? Langsung yang dengar Abu Sufyan waktu itu belum Islam. Dia kaget, langsung dia mengatakan, tidak ada seseorang mencintai orang lain seperti cintanya sahabatnya Muhammad kepada Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Orang kalau sudah kenal Rasulullah jatuh cinta, kelepek-kelepek, mana lagu ini ya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Adik-adik gue yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, butuh yang kita butuhkan kepada Rasulullah hanya cinta. Cinta kita kepada Rasulullah menyelamatkan kita. Amin Allahumma. Amin. Satu hari Rasulullah ini khutbah.
Rasulullah khutbah di atas mimbar. Khutbah di atas mimbar. Khutbah menerangkan tentang apa jenenge surga, neraka, surga, neraka. Ada satu orang Badui, tahu Badui ya? Orang pegunungan, wis gak tahu totok romo. Beda kalau Indonesia, orang semakin pelosok itu semakin akhlak. Oke. Tapi kalau di Arab semakin pelosok tambah uraan, tambah remuk. Ya, orang itu tengah-tengah Rasulullah khutbah. Rasulullah kesuwen kiamatnya kapan? Nah, lu iki wong iki jadi sahabat. Gak bahaya ta. Wani lho wong iki. Ya, wani lho wong iki jaluk kiamat. Ya, minta kiamat. Rasulullah tidak dijawab, diselesaikan khutbahnya. Khutbahnya pun rampung. Rasulullah tanya, mana tadi yang tanya minta kiamat? Tanya kiamat siapa? Berdiri, aku ya Rasulullah. Saya yang tanya kiamat. Kata Rasulullah, kamu punya persiapan apa? Kiamat itu menakutkan. Kiamat itu Mariati lali yang Junadi. Oke, pacar lupa sama pasangannya. Ibu hamil melahirkan. Itu menakutkan. Kok kamu berani-berani tanya kiamat? Persiapan kamu apa? Dijawab sama dia, saya tidak memiliki persiapan apa-apa kecuali cinta kepada Allah dan cinta kepada engkau Rasulullah. Langsung Rasulullah mengatakan, engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Itu satu sahabat namanya Anas bin Malik. Anas bin Malik niku ketika mendengar hadis itu langsung Anas mengatakan, tidak ada hadis yang paling menyenangkan hati kami para sahabat seperti hadis ini. Kenapa? Karena kami semua cinta Rasulullah, kami cinta Abu Bakar, kami cinta Umar. Maka saya beruntung karena cinta tersebut akan menjadikan kami selamat. Tinggal kalian adik-adik, cintamu K-pop apa siapa? Hah? Cintamu kepada siapa? Pemain sepak bola? Iya, orang itu bakal kumpul sama yang dicintai. Tergantung kita cintanya sama siapa. Oh, saya ngefans aja, Beb, boleh. Jangan cinta. Ngefans, orang ini suaranya enak, wis. Ngoten tok. Ojo kebablas. Mau tidur. Apa cari lagunya bang? Makan ingat dirimu. Minum ingat dirimu. Ngengek. Masya Allah, kabeh ingat dirimu. Naudzubillah min. Ya, kita ingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal Alamin. Adik-adikmu yang dirahmati Allah Taala, Anas bin Malik itu tinggal 10 tahun di rumah Rasulullah. Anas bin Malik 10 tahun semenjak Rasulullah tinggal di Madinah. Ibunya Anas nuntun Anas, ya Rasulullah, semua orang memberikan hadiah yang terbaik yang mereka miliki kepada engkau, dan saya tidak punya apa-apa kecuali yang teristimewa dari hal yang saya miliki adalah anakku. Ini anakku tak hadiahkan kepada engkau. Kira-kira dikai anak tonggomu gel. Aduh, anak dhewe wis mumet manane. Iki malah dikai anake, tapi Rasulullah diterima sama Rasulullah. Diterima. Dan ketika Anas bin Malik diterima, kata Anas, saya itu tinggal di rumahnya Rasulullah 10 tahun. Saya kalau melakukan sesuatu yang salah, Rasulullah tidak pernah menyalahkan saya. Tidak pernah. Nas, kok ngoten? Kok gini? Bukan seperti itu. Tapi kata Anas, kalau saya melakukan hal yang salah, Rasulullah sendiri yang datang, kesalahan tersebut dibenarkan. Selesai. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Masya Allah. Terus pernah satu hari Anas bin Malik itu didoakan oleh Rasulullah. Setelah Anas bin Malik, setelah ibunya Anas bilang ke Rasulullah, niki lo anakku Anas yang sudah saya hadiahkan ke jenengan, mbok didongakno, didoakan dulu. Oh iya, tak doakan. Anas bin Malik yang menceritakan doa tersebut, saya didoakan Rasulullah 4 doa. Yang pertama, saya didoakan kaya, mudah-mudahan yang hadir kaya kabeh. Ini doa-doanya istimewa.
Yang pertama didoakan kaya, amin. Yang kedua didoakan panjang umur. Yang ketiga didoakan masuk surga. Yang keempat didoakan anak akeh. Sengaja tak akhirnya gak masih amin. Anas bin Malik ditanya, apakah semua sudah kamu rasakan? Yang tiga sudah saya rasakan, yang satu belum. Surga itu loh sing guru mak. Surga nunggu mati kan? Saya masih hidup. Yang pertama kaya, alhamdulillah. Satu desa itu kalau panen 1 tahun 1 kali. Tapi saya 1 tahun 2 kali. Jadi kebut. Saya lebih cepat kaya, kan seperti itu. Panen lagi, panen lagi, panen lagi. Yang lain 1 tahun sekali, saya 1 tahun 2 kali. Insyaallah. Yang kedua, saya didoakan panjang umur. Koncoku wis mangkat kabeh. Sherlocke tepat. Jadi Israel langsung nyebutin, nggak ada telepon mana. Ya, saya wis ditinggal. Koncoku wis entek. Alhamdulillah saya masih panjang umur. Doa yang ketiga, urusan anak. Ada yang tahu anaknya Anas bin Malik berapa? Anaknya Anas bin Malik yang perempuan saja 125. Sak kelas ya. Sak kelas. Kelas. Sak jurusan ndul. Iku wedok-wedok. Maaf, ngapunten kembali. Ya. Lakinya 125. Yang perempuan cuma 2. Iya, jadi mantunya nek pindho. 125 bayang no, nambahi piring. Ya, ngomong mantu ya Allah, kakak sa-RT dhewe. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat adik-adikku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu nabi yang dikatakan oleh Allah taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Ngombene tangan kiri iku salah. Halo. Ya, terus. Itu tak goyang-goyang nada dan gak ketokan sing ngombene tangan kiri ben sadar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nabi Muhammad dikatakan oleh Allah, aku tidaklah mengutus engkau kecuali engkau ini menjadi rahmat untuk sekalian alam. Nabi Muhammad itu siapapun yang datang kepada Nabi tidak pernah dibalas dengan kejelekan. Mesti orangnya itu jatuh cinta. Satu hari Nabi Muhammad didatangi sama orang. Muhammad, saya mau masuk Islam. Saya mau masuk Islam. Tapi jangan larang saya zina. Jangan larang saya zina. Zina, lanjut Islam, bismillah. Kalau kita didatangi orang seperti itu, mungkin jawaban, gak mlebu Islam, gak paten. Okay. Masukmu Islam gak nambah kemuliaan Islam, kan seperti itu. Tapi Nabi Muhammad jawabannya Masya Allah. Oh, gak apa-apa, ayo masuk Islam. Setelah masuk Islam dibilang sama Nabi, kamu suka zina? Iya. Saya mau tanya, kamu punya saudara perempuan? Punya. Kalau saudara perempuanmu dizina orang bagaimana? Wajahnya berubah. Ya saya pukuli dia. Kok kurang ajar? Saudara saya dizina, saya pukuli dia. Iya, iya. Kamu punya ibu? Punya. Kalau ibu kamu dizina orang bagaimana? Saya bunuh dia. Kamu punya anak perempuan? Punya. Kalau anak perempuanmu dizina, oh tak sate, tengkleng, oh sembarang, pokoknya tak cecel. Tahu cecel ya? Tak rajangi dia. Tak rajang. Oh, perempuan yang kamu zina, mereka itu juga punya saudara, mereka juga punya keluarga, yang keluarganya gak terima kamu zina. Sadar ya? Iyo bisa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Akhirnya langsung berubah. Wahai Rasulullah, tadi saya paling seneng sama zina, sekarang paling benci zina. Saya takut keluarga saya dizina sama orang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Masyaallah.
Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi itu sayang sama kita semuanya. Sama kita semuanya sayang. Modal kita cinta. Ayo kita yang cinta sama Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nabi-nabi lain ada cerita di Al-Qur'an itu Nabi Allah Nuh. Nabi Allah Nuh. Nabi Nuh itu kan diperintah Allah untuk menyampaikan Islam, menyebarkan agama untuk orang-orang itu beriman kepada Allah. Namun tidak ada yang nurut. Saking mangkelnya Nabi Allah Nuh, Nabi Nuh itu sampai mengatakan, Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan beri kesempatan mereka yang tidak iman kepadamu untuk tinggal di atas muka bumi. Entek no ya Allah, akhirnya turun banjir, mati kabeh. Nabi Nuh. Begitu pula Nabi Isa. Nabi Isa pernah juga loro ati, mangkel sama umatnya. Saking mangkelnya Nabi Isa doa sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum innaka antal azizul hakim. Kalau engkau mau menghukum mereka, mau membunuh mereka, maka terserah, bahwa mereka juga hambamu. Tapi kalau engkau ampuni, lebih baik. Beda dengan Nabi Muhammad. Kalau nabi-nabi yang lain tadi, ketika marah kepada umatnya, mempersilahkan kepada Allah untuk menyiksa. Beda dengan Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad diejek, disakiti oleh mereka, orang-orang yang tidak beriman, apa kata Nabi SAW? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada kaumku. Berikan hidayah kepada kaumku. Terus dikasih alasan sama Allah, sama Nabi, dikasih alasan. Fa innahum la ya'lamun. Mereka belum ngerti. Kalau mereka ngerti, mereka bakal ngikut sama saya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Adik-adikku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatian Rasulullah kepada kita jangan pernah kita sia-siakan. Jangan pernah kita gampangkan. Karena Nabi SAW mempersiapkan syafaatnya untuk kita semua agar masuk ke dalam surga. Tidak ada yang amin. Amin. Oh, Nabi mempersiapkan syafaatnya kelak di akhirat untuk kita semuanya. Amin Allahumma. Yang mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita semua, kita bisa berjalan di jalannya Nabi Muhammad SAW, kita bisa menyenangkan Nabi Muhammad SAW, dan di akhirat kita bisa mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal Alamin. Terakhir, sebelum pertanyaan, jadi pertanyaan jadi hafal loh ya. Nabi SAW memberikan kisi-kisi bagi mereka yang mau di surga bareng Nabi. Kunci-kunci bagi mereka yang mau di surga sama Nabi. Apa kuncinya? Mudah. Kata Nabi, tiru cara hidupku. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku, maka orang tersebut cinta kepadaku, dan orang yang cinta kepadaku akan di surga bersamaku. Amin Allahumma. Surga bersama Nabi ini surga yang istimewa. Kuncinya mudah, niru Nabi. Niru Nabi ini jangan hal yang tinggi. Ya, kalau yang tinggi-tinggi mungkin angel. Tahajud, poso Senin Kemis, alah angel. Potongannya kok pakai toan. Ya. Tapi kalau urusan minum bisa ditiru. Bisa. Nabi Muhammad minumnya tangan apa? Kanan. Tapi banyak orang yang minumnya tangan kiri, betul? Saya kadang mau bertanya sama mereka yang minumnya tangan kiri, ngapunten, minum tangan kanan sama minum tangan kiri, apa rasanya beda? Ya enggak, banyu putih ya banyu putih. Ini teh, teh. Lihat saya minum sekaligus modus.
saya ini wong Surabaya, jadi logat Jerman. Nah, minum teh tangan kanan, terus minum teh tangan kiri. Apa rasanya ganti kopi? Ya enggak, ya teh mau kopi. Betul ya? Oke. Cuman kita kalau minum tangan kanan, kita itu niru Nabi. Ingat ya, niru Nabi, dan itu bukti cinta kita kepada Nabi. Kalau kita sudah terbukti cinta kepada Nabi dengan cara niru Nabi, kita bakal di surga bareng Nabi. Amin Allahumma. Begitu pula urusan masuk ke masjid. Kalau masuk ke masjid, kakinya kaki apa? Kanan. Cuman prakteknya banyak yang digampangkan. Gak urusan kanan kiri, sing penting duduk mlebu masjid. Ya kan, Lur? Umumnya seperti itu. Padahal kalau kita menggunakan kaki kanan, kita niru Nabi. Niru Nabi. Lali, ya balik mana? Metu mana? Keluar lagi, balik ganti. Bisa lupa sudah mana? Loh, cek kiri metu mana? Demi niru masuk kamar mandi, kaki kiri. Kalau sudah terlanjur lupa masuk kaki kanan, ya keluar lagi sengaja harus kadongmu. Doh. Sudah terlanjur buka baju loh. Waduh, saya masuk kamar mandi saya lupa kaki kanan. Pakai pakaian, jangan mudah metu. Ya, pakai pakaian, keluar lagi, keluar kaki kanan, masuk lagi. Keluar kaki kanan. Ya, keluarnya kaki kanan. Kalau enggak ya kakinya kok keluar dari kamar mandi. Mau dikasih kunci biar enggak lupa masuk kamar mandi. Bagi orang yang ngakunya lali ya, tiap dia lali lali. Ada cara biar enggak lupa. Mau? Tulis di depan pintu kamar mandi. Tulis. Bukan, jangan ditulis masuk kaki kiri, jangan. Wis biasa itu gak tau dibocor. Tulisan lali mlebu sikil kanan denda 1.000. Kira-kira bakal lali betul. Itu misal pernah lali sekali, wah gelone pol. Pernah lupa 1 kali, wah pasti gelone pol. Saking gelone, kalau mau ke kamar mandi kelihatan pintu kamar mandi jalannya gini. Ini lali kanan bahaya ini. Wadi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Manusia bisa lupa atau betul? Boleh tidak lupa? Yang penting jangan istiqomah. Lali kok keterusan. Ya, lupa kok terus-terusan, itu namanya bukan lupa, berarti sengaja. Gampang no. Gampang no. Nah, hati-hati yang dirahmati Allah Ta'ala. Apakah ada orang yang melakukan sesuatu yang tidak pernah lupa? Ada enggak perbuatan manusia yang dia tidak pernah lupa? Ada. Cebok tangan kiri. Siapa yang pernah lupa cebok tangan kanan? Ada yang pernah lupa? Tidak pernah. Ada. Kalau ada tolong berdiri tak selfie gitu. Tak viral no. Ini orang yang pernah. Ojo bohong nggak usah. Biasanya saya selfie itu 1 kali selfie 1.000. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, jadi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ayo. Ini barang remeh yang pasti kita lakukan setiap hari kita minum, setiap hari kita makan, betul kan? Tinggal kita ubah saja caranya dengan cara yang baik, karena perbuatan yang dilakukan Nabi Muhammad itu yang terbaik. La yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Nabi Muhammad itu tidak berbuat ataupun berucap kecuali semuanya baik. Berapa banyak dokter-dokter di Eropa sana, mereka masuk Islam ketika sudah mengetahui ucapan, anjuran, perintah Nabi Muhammad, ternyata setelah diteliti dari kedokteran semuanya adalah kebaikan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sekarang ada orang bilang, oh ini dari tulang-tulang manusia, ini ternyata sendi-sendinya jumlahnya ada 300 sekian. Dari 1400 tahun yang lalu Nabi Muhammad sudah bilang, belum ada mesin, tapi Nabi sudah bilang setiap orang itu dianjurkan untuk mensodakoi sendi-sendi pada tubuhnya.
yang berjumlah 360 sekian. Dengan apa caranya? Sodakohnya bisa tertutup dengan melaksanakan sholat duha. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Gantengin tadi. Amin Allahumma. Kita masuk kamar mandi ya tiap hari, betul ya? Pasti masuk kamar mandi, semua setor tunai. Betul ya? Setor tunai kan ya? Masuk kamar mandi setor tunai apa tarik tunai? Setor tunai. Dan setoran itu tidak pernah ditagih. Siapa sih tahu lagi? Nih, makan. Mau saran Muhammad. Ayo saran-saran sama-sama kita niru Nabi sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit. Jangan sampai salah tiru. Amin Allahumma. Amin. Dan titipan saya kepada adik-adik sebelum saya tutup pertanyaan, titipan saya kepada adik-adik Sinayu-ayu ini. Masya Allah, kasih lebih. Ojo gampang kepancing sama laki-laki. Eman-eman. Halo. Apa bukti cintamu padaku? Wes. Nggak mau dibilangin. Jangan, eman-eman. Perempuan itu barang yang berharga makhluk manusia. Ya, manusia itu, wanita itu adalah permata. Makanya di dalam agama Islam perempuan bawa tujuan, ya kan? Suruh pakai pakaian tertutup. Kenapa? Karena permata. Lek gedang goreng tak ditutup. Ya kan? Orang jual gedang goreng mana ada? Jual gedang goreng di dalam kaca. Nah, ya di lel. Kenapa? Gedang goreng. Bungkusi koran, suai-suai sembarangan. Ya kan? Beda sama permata. Orang beli permata. Ada tulis KTP ini banyak. Kenapa? Berharga. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan jangan pernah malu. Saya sering titip sama wali-wali santri. Kalau saya pengajian di depan wali-wali santri, saya bilang, ibu-ibu jangan malu anaknya SMA belum punya pacar. Gak apa-apa. Gak apa-apa gak punya pacar. Yang malu itu meteng sih semua. Betul tidak? Alhamdulillah ini. Ya, hati-hati, hati-hati. Aku senang sama dia. Ya senang gak mau namanya manusia. Pantas lanang senang ambil pacar pantas. Berarti setrum kena. Lah, dia senang ambil lanang. Lah, ini konslet. Ya, itu gak banyak ya. Betul ya? Tapi jangan egois. Cocok? Cocok ya? Biar selamat ada nama rumah. Mudah-mudahan kalau memang Allah Ta'ala mentakdir ya yang mau melanjutkan kuliah, mudah-mudahan kuliahnya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mau kerja, mudah-mudahan mendapatkan kerjaan yang baik. Yang sudah kebelet nikah, yang mudah-mudahan cepat mendapatkan cucu yang baik. Apa namanya? Ayo, ini apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pertanyaan, saya ketemu. Apa doa Rasulullah kepada Anas bin Malik? Berdiri maju. Pertanyaan ini harus menjawab. Doanya di sumberku. Berdoa. Nama saya Alfatus Soleha dari Domas AKA 2 Mana suaranya? Jadi doa Nabi Muhammad ke Anas itu kan diminta ibunya. Nah doanya adalah didoakan kaya, panjang umur, masuk surga, anaknya banyak dan kemudian anaknya yang cowok ada 125 dan perempuan 2. Di lensanya buka sih.
ini ya, wes ini mau pulang ini aja gini. Tapi ngomong aja. Apa jawaban seorang badui setelah ditanya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Apa jawaban seorang badui setelah dia bertanya tengah-tengah khutbah, kapan dia mati? Kan terus ditanya sama Rasulullah, apa persiapanmu? Apa jawabannya? Nama saya Taufan dari Walaupun Satu Mana. Pertanyaan berikutnya, satu lagi. Oh, anak saya nyiapkan dua lagi kok. Ayo satu lagi. Sip, ngomong apa ya? Siapa nama sahabat yang ketika dia dibunuh siapa nama sahabat yang ketika dia mau dibunuh dan diberi tawaran untuk menggantikannya dengan Rasulullah, tapi dia menolak dan dia menjawab dengan jawaban yang lantang. Zaid bin Davina. Zaid bin Davina. Yang betul, ya ucapannya benar, tapi karena ada kelihatan saya mungkin ya. Yang benar Davina. Ya. Sip, itu sih. Terakhir. Ya apa sepeda bareng. Terakhir. Yang hafal doa kunut maju. Sip. Sama mati jangan jawabnya tahiyat ya. Doa kunut tak boleh salah. Salah sekali mundur. Ya. Ketik gurunya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Namanya siapa? Kelas berapa? Nama saya Aisyah Putri Rafawati, kelas 11 AKL 3. Yang bareng-bareng atau yang sendiri? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdini fi man hadayt wa afini fi man afayt.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdini fiman hadayt wa afini fiman afayt wa tawallani fiman tawallayt wa barik li fima atayt wa qini bi rahmatika syarra ma qadayt fa innaka taqdi wa la yuqda alayt fa innahu la yazillu man walayt wa la yu'izzu man adayt tabarakta rabbana wa ta'alayt fa lakal hamdu ala ma qadayt astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Betul. Sini. Cuman ada yang perlu tak betul kan? Saya mau tanya, fa innahu la yazillu man la yazillu. Iya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Foto dong saya. Alhamdulillah. Jos semuanya jos, istimewa, bagus. Ya. Teman-teman alhamdulillah. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan daripada mau'izah. Mudah-mudahan menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, bisa menambah rasa keperhatian kita kepada Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad perhatian kepada kita. Nabi Muhammad sangat perhatian kepada kita. Setiap hari Senin dan hari Kamis beliau mendapatkan kabar atas perbuatan kita. Senin sama Kamis itu Nabi Muhammad disodori perbuatan kita. Makanya usahakan kalau sudah malam Senin taubatan nasuha. Paham ya? Rabu malam taubatan, biar besok kanjeng Nabi nerimanya wis taubat. Ya mudah-mudahan kita tidak suka melakukan maksiat. Amin Allahumma. Kata Nabi, ketika hari Senin dan hari Kamis itu saya mendapatkan kabar tentang umat saya. Kalau kabarnya baik, saya bersyukur kepada Allah. Nabi yang bersyukur. Kalau saya mendapati ternyata lawan dari yang baik, Nabi tidak mengatakan jelek, enggak. Tapi Nabi mengatakan ghairu dzalik, selain yang baik. Ya asli kalau jelek, tapi Nabi tidak mengatakan umatnya melakukan kejelekan, tidak. Kalau saya mendapati selain yang baik, saya yang memohonkan ampun kepada Allah. Masa kita semuanya, Nabi itu minta ampun buat kita. Kita yang sering melakukan dosa, tapi yang minta maaf sama Nabi. Ya mudah-mudahan Nabi yang sudah baik dengan kita, jangan sampai kita tidak membalas kebaikan Nabi. Ibarat cintanya Nabi bertepuk sebelah tangan. Wong Nabi siap menerima cinta kita, tapi kita lebih milih cinta kepada yang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Terakhir, ini terakhir, bang terakhir ya. Ini terakhir. Sebentar lagi terakhir. Waktu Zulaikha, tadi yang saya ceritakan masalah Zulaikha itu cinta kepada siapa? Nabi Yusuf. Karena yang dicintai adalah orang baik. Meskipun cara cintanya dia salah, tapi yang dicintai orang baik. Subhanallah, apa yang terjadi di akhir umurnya Zulaikha nikah dengan Nabi Allah Yusuf. Akhirnya nikah. Setelah nikah Nabi Allah Yusuf bilang, lek ini lah gena, lek gini benar, lek kemarin waktu sebelumnya nikah enggak benar. Setelah suaminya meninggal, selesai iddahnya, nikahlah Zulaikha dengan Nabi Allah Yusuf. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kalian adik-adikku semuanya, mudah-mudahan diberi oleh Allah Ta'ala urusannya mudah semuanya, lancar semuanya. Titipan saya ojo megeno wong tua, tolong jangan sakiti hati orang tuamu, jangan sedihkan hati orang tuamu. Jadikan orang tuamu nomor satu, maka Allah akan menjadikan kalian orang nomor satu. Amin Allahumma. Bukan cerdasmu yang menjadikan kalian kaya, bukan. Pintar model apa? Tapi kalau Allah tidak memberikan kekayaan, tidak bisa. Karena berapa banyak orang yang memiliki titel S2 tapi golek kerjaannya. Ada orang lulusan SMP, orang lulusan SMA, dan sempat kuliah karena tidak punya biaya. Subhanallah, Allah buka pintu rizkinya. Kenapa? Kebanyakan karena mereka perhatian sama orang tua. Usahakan kita pulang dari tempat ini, sama-sama nanti kita ketemu orang tua kita,
kita saling, kita minta maaf atas kesalahan kita semuanya. Siap minta maaf kepada orang tua? Ya. Karena kata Nabi SAW, ridhonya Allah bergantung dengan ridho orang tua. Ketika orang tua ridho sama kita, Allah akan ridho kepada kita. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, kami semua di pagi hari ini kumpul di tempat ini semata-mata untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad. Kami semua membuktikan kecintaan kami kepada Nabi-Mu dengan kumpulnya kita di pagi hari ini untuk merayakan kelahirannya ya Rasulullah. Ya Allah, jadikan kami yang perhatian dengan Rasulullah. Kami semua mendapatkan syafaat Rasulullah. Ubah keadaan kami yang tadinya kami meninggalkan sholat. Mudah-mudahan ya Allah, jadikan kami dari tempat ini pulang dan kami semuanya semangat untuk melakukan sholat 5 waktu. Kami yang masih berani membantah orang tua, jadikan kami berubah memiliki hati yang pasrah taat kepada orang tua. Kami yang masih berani membangkang kepada guru-guru, jadikan kami memiliki hati yang taat, hormat kepada guru-guru. Jadikan kami semua ya Allah anak-anak yang bisa membanggakan orang tua. Jadikan orang tua kami yang masih hidup ya Allah, mereka diberi kesehatan. Jadikan orang tua kami ya Allah yang mereka sudah meninggal dunia, berikan ampunan kepada kuburan mereka ya Allah. Berikan selimut kasih sayang-Mu dan rahmat-Mu kepada mereka ya Allah. Jadikan kami kelak kumpul bersama mereka di dalam surga bersama Nabi-Mu. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wansurna 'alal qaumil kafirin wansurna 'alal qaumil kafirin ala hadhihi niyyah. Wa man taqaddam minal mudarrisin, dan siapapun orang tua kita daripada guru-guru yang telah mendahului kita daripada pendidik di SMK Negeri 2 ini ya Allah, SMK Negeri 2 Semarang ini ya Allah, berikan ampunan kepada mereka semuanya, berikan mereka hujan rahmat-Mu dan selimut ampunan-Mu ya Allah. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, saya mohon maaf kalau apa yang saya sampaikan ada ucapan atau perbuatan yang kurang baik atau mungkin terlalu lama. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penampilan tarik sama ini habis apa? Es bikin lagi. Sama terus mau dan terus lancar. Selanjutnya langsung ke es bikin. Masya Allah, kami ucapkan terima kasih kepada Habib Syekh Soleh Ba'akil yang telah memberikan tausiah dan ilmu untuk kita semua. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.